Jadi sebelum saya masuk ke tari, sebenarnya dulu tuh saya cita-citanya pengen jadi tentara, gitu. Jadi TNI AD pengennya, gitu. Tetapi ada satu pantrangan yang masih dipercaya oleh keluarga saya, terutama dari keluarga bapak, gitu ya. Karena kebetulan kakek saya dua-duanya tentara, pensiunan lah. Tapi yang satu yang dari bapak itu kakek melarang setiap turunan, baik mau itu anak ataupun cucu, bahkan cicit mungkin ya, itu untuk menjadi seorang tentara. Percaya atau enggak, ya setiap kita ada yang daftar memang selalu gagal gitu. Saya nggak pernah terbayangkan bakal masuk dunia tari sedikit pun gitu. Tapi ya jalan Tuhan tuh bener ya, semua tuh pasti udah ada alurnya, lu pasti kesini gitu. Masuk ke UPI ya lebih gila lagi perjalanannya. Pertama kali ngelatih itu 2017-2018 sih, di sini, di sanggar ini, di Rumah Tari Pangesti. Waktu itu ada 2 pelatihnya, tapi saya ditambah juga untuk ngelatih bikin garapan baru gitu. Tapi saya karena keburu skripsi dan ada faktor internal di sini yang harus saya keluar gitu. Nah dari situ ya saya cuma bisa dibilang freelance di dunia tari gitu. Jadi ketika ada yang memanggil latihan, saya datang. Di sekolah Kang Arbi misalkan butuh dilatih anak-anak eskul buat acara ini, ya gitulah, dilatih segala macam. 2020 bulan Juni, kalau nggak salah Juni deh, itu ada tawaran ngelatih di Subang, di sanggar namanya Sanggar Socani Sala Sunda atau Sanggar Nai lah, di bawah naungan LHK Galuh Pakuan. Nah itu mulai ngelatih aktif gitu dan mulai belajar nggarap jaipongan tuh kayak gimana. Itu jadi kalau disebut duluan ngelajar di mana, di sini. Tapi yang paling lama di mana? Di sana. Sokna. Asin. Kok sambal kacang teh bareng sih? Seiring berjalannya proses, awalnya cuma ngajar sanggar, terus dimasukin juga ke ranah olahraga. Awalnya masuk olahraganya itu di dance sport, masih ada dance sport di olahraga tari lah, dansa. Udah sukses di situ, terus karena suaminya ibu itu ketua umum Muay Thai Jawa Barat, akhirnya dimasukin lah secara instan gitu, karena mungkin Abu tuh orangnya pengen inilah, ngasih kesempatan, mau gak gitu. Waktu itu mulainya tuh tahun 2021 di Kendari, Sulawesi. Kita ikut ke Jurnas dan itu saya yang megang koreonya bareng ibu juga sih, karena dulu belum paham Muay Thai itu kayak gimana ya, karena taunya tuh berantem aja gitu. Akhirnya dipercaya
sampai sekarang. Sekarang lagi prepare buat babak kualifikasi PON. Selamat buat teman-teman yang dari SMP 10. Semoga ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang diraih di sini bisa diterapkan di kemudian hari dimanapun dan kapanpun. Gitu. Dan yang pastinya adalah bisa menambah skill, bukan hanya skill kepenarian, tapi dari skill, dari hal attitude, kemudian pengaturan waktu dan lainnya segala macam. Gitu. Karena menjadi penari yang baik sangatlah kurang kalau attitude-nya tidak baik. Seperti itu. Saya tuh bukan salah satu orang yang terbawa arus sosmed sebenarnya, tapi saya penikmat juga gitu. Tuh Pak, nggak yang sampai harus gitu di sosmed tuh saya aktif segala macem. Saya pengguna Instagram, saya pengguna Facebook, saya pengguna YouTube, TikTok juga gitu. Saya mengikuti, tapi cuma sebatas hiburan. Terkecuali untuk YouTube dan Instagram, sebenarnya kan kalau Instagram tuh lebih banyak kan lifestyle ya. Dan banyak juga sih kegiatan-kegiatan ataupun hal yang saya upload di sana itu cuma sebatas portofolio. Karena kadang ada yang memang membutuhkan kalau saya daftar dimanapun itu ada kegiatan apa gitu, yang ditanya adalah sosmed gitu. Sebenarnya dari sosmed itu peluang itu banyak. Tadi kan salah satunya untuk saya pribadi adalah untuk portofolio lah gitu. Nah kalau sekarang ada TikTok yang lagi tren banget gitu ya. Dengan basicnya sebenarnya kan TikTok basicnya itu adalah lip sync dan tari sebenarnya, basic utamanya. Tapi kalau sekarang kan udah berkembang, ada daily life segala macem kayak gitulah, berbagai hal ada di TikTok. Dari situ pun kan udah bisa dilihat sebenarnya. Dan saya tidak berani menyebutkan belum ada, tapi sudah banyak di TikTok pun orang-orang yang memanfaatkan untuk memperkenalkan tari-tari, mau itu misalkan jaipongan atau tari tradisional lain, bahkan modern pun ya. Kita sebutnya kan DC ya. DC itu kan banyak banget di TikTok gitu kan, anak orang yang nggak bisa nari pun bisa sekarang nari gitu kan. Orang-orang yang bukan backgroundnya tari bisa nari walaupun ya buat senang-senang, tapi itu satu hak mereka lah gitu, suatu hal yang tidak boleh dilarang gitu. Setidaknya hadirnya sosmed TikTok ini pernah ada ucapan bahwa tari itu semakin dekat dengan masyarakat. Dan saya setuju itu. Saya tidak pernah menertawakan siapa yang misalkan ada orang yang bukan tari tapi sosok nari. Enggak, malah saya senang karena berarti buktinya tari itu makin dekat gitu loh. Minimal suka dulu lah mereka tuh.
dari Kesatria bersama X Madawa dan Dimas Tara. Dan seru banget loh, kalian nyesel yang gak datang. Pokoknya kalian kalau tidak datang lagi, bye. Jai Baka Tanjung Jai Ucuk Menyan Masai Godong Mati Jung Jai Balaka Tanjung Jai Ucuk Menyan Masai Godong Malati Jung Jai Balaka Tanjung Jai Ucuk Menyan Masai Godong Malati Jung Jai Balaka Tanjung Jai Ucuk Menyan Masai Godong Malati Jung Jai Balaka Tanjung Jai Ucuk Menyan Masai Godong Malati Jung Jai Balaka Tanjung Jai Ucuk Menyan Masai Godong Malati